Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, Ananda semua, kita mulai dengan mengisi presensi terlebih dahulu. Silahkan ketik nama dan hadir pada WA group yang ada ruang kelas 7 ya Ananda semua. Berikut presensi kelas 7. Nah, ayo yang ketiduran segera bangun, yang sudah mengerjakan pelajaran bahasa Indonesianya tadi segera selesaikan dulu, tutup bukunya, kita lanjutkan dengan IPA. Yang belum presensi silakan ya. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang Ananda dapat ambil kesimpulan dari gambar siang-siang seperti ini enak gak makan es krimnya? Enak ya Yufris. Kalau lama-lama kita biarkan, apa yang terjadi Yufris? Terasa segar di kerongkongan, apalagi es krimnya dengan rasa coklat, ada taburan meses. Iya betul Yufris. Kalau lama-lama es krimnya kita biarkan, maka akan meleleh. Kenapa dia bisa meleleh? Nah, coba perhatikan gambar. Tadinya es krimnya yang masih utuh, kita biarkan lama-lama, ternyata dia akan meleleh. Apa yang menyebabkan es krim tadi meleleh? Iya betul, Yufris menjawab mencair karena pengaruh udara. Zikra Wirman menjawab karena udara panas. Nah, aku dihapus Zikra. Jawabannya betul, karena adanya udara panas yang diserap oleh es krim sehingga es krim tadi meleleh. Terjadi perpindahan panas dari udara atau dari lingkungan ke es krim. Nah, perpindahan panas dari lingkungan tadi inilah yang akan kita pelajari. Baiklah, untuk itu kita akan mempelajari kenapa es krim tadi bisa meleleh. Coba perhatikan tujuan pembelajaran yang Ibu kirimkan berikut. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan presentasi bersuara nanti dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, kemudian dapat menjelaskan pengaruh massa zat terhadap suhu yang dibutuhkan benda dengan benar, dapat mengetahui pengaruh jenis benda terhadap besar suhu yang diperlukan, kemudian dapat menyimpulkan besaran-besaran yang mempengaruhi kalor dengan benar. Baiklah, kita lanjutkan. Ibu akan mengirimkan sebuah video pembelajaran. Coba nanti Anda simak dan catat bagian-bagian yang penting. Nanti jika ada pertanyaan akan kita bahas. Anak, benar es krim diletakkan di freezer atau kotak pendingin. Pernahkah kamu melihat es krim yang diletakkan di rak pajangan seperti jajan yang lain? Dari video pembelajaran di atas, coba Ananda ambil kesimpulannya. Ketika benda tadi diberi kalor, apa akibatnya terhadap benda? Bagaimana kesimpulan Ananda terkait dari video pembelajaran di atas? Ayo, sampaikan kesimpulannya. Karena adanya panas yang diberikan tadi, maka terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke es krim tadi, sehingga inilah yang disebut dengan kalor. Jadi, kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu pengertian kalor dan apa saja yang mempengaruhi kalor tersebut? Nah, untuk itu mari kita kerjakan LKPD. Ibu kirimkan LKPD-nya dan Ananda silahkan mengerjakannya. Nah, ini adalah contoh LKPD yang dikerjakan oleh peserta didik.
Sebagai bahan bacaannya, Ibu juga mengirimkan handout-nya. Jadi, untuk membantu Ananda mengerjakan LKPD ini bisa dicari dalam handout ataupun dalam video pembelajaran tadi yang dikirimkan kepada peserta didik. Kerjakan LKPD berikut dengan bantuan handout-nya, handout color ya. Jadi jika ada kesulitan nanti dalam LKPD bisa coba dicari melalui LKPD melalui handout atau melalui Google atau melalui internet. Nah, bisa di searching dari buku paketnya juga bisa dibuka. Jadi tidak hanya dari handout yang Ibu bagikan saja. Jadi banyak sumber belajar yang bisa Ananda akses untuk mengerjakan LKPD ini. Saya silakan nanti presentasikan jawabannya. Bacakan jawabannya pada ruang grup kelas 7 ini ya. Nyatakanlah pendapatmu tentang pengaruh kalor terhadap suhu benda berdasarkan peristiwa pada gambar 1. Air yang tadi dingin menjadi panas, terjadi kenaikan suhu. 2. Semakin banyak massa benda, maka semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. 3. Jika benda berbeda jenis, maka akan berbeda pula besar kalor yang diperlukan. Jawaban peserta didik sebagai bentuk presentasi. Wah, bagus sekali Yufris. Ibu tunggu jawabannya ya. Tolong difotokan dan dikirim ke WA Ibu. Jadi, yang dalam LKPD identifikasi masalahnya adalah bagaimana pengaruh kalor terhadap benda. Nah, dari yang dikirimkan dari Yufris dan Fahri tadi sudah bagus. Nah, untuk memperkuat pembelajaran kita apa itu kalor dan bagaimana cara menghitung kalor, mari simak video berikut ini. Kemudian ringkaslah apa itu kalor, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, dan bagaimana kita cara menghitung kalor. Ini adalah media pembelajaran peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan kalor. Keduanya kita panaskan, maka akan membutuhkan kalor yang. Nah, baiklah Nanda, perhatikan videonya dan ringkaslah apa itu kalor, kemudian apa saja yang mempengaruhi kalor, kemudian cara menghitung kalor. Nah, berapakah kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhu benda tersebut? Baiklah, Ibu tunggu dalam bentuk foto atau dokumentasi dari tugas Ananda semua hari ini ya, jangan lupa. Sudah ada yang mengirimkan tugasnya hari ini. Nah, hari ini tentu sudah paham kan apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor sama dengan Q kali M kali delta T. Nah, Ibu lengkapi ya Fahri, Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi, untuk menentukan jumlah kalor bergantung kepada massa, perubahan suhu, dan jenis bendanya. Untuk tugasnya, Ibu harapkan dikerjakan hari ini dan dikumpulkan sebelum jam 5 sore ya. Ibu tunggu. Untuk tugasnya jangan dibikin berat-berat ya. Tugasnya mudah dikerjakan. Baiklah Ananda, untuk hari ini materi kita sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, jangan lupa persiapkan materinya tentang perpindahan kalor. Bisa Ananda baca dari Google, internet, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan tetap jaga kesehatan. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.